제가 죽기 전에 꼭 갚겠습니다. Oke, langsung saja terima kasih telah klik video ini. Di video kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film Twinkling Watermelon episode 3. Pada tahun itu ayah Unggyol yaitu Yi-chan masih remaja. Ia pergi ke toko buku bersama sahabatnya bernama Majo seperti pemuda pada umumnya. Saat masih remaja Yi-chan mampu mendengar dan berbicara normal. Di sana ia berusaha melindungi seorang gadis cantik yang tertimpa buku. Dia adalah Chungah, ya benar sekali, Chungah adalah ibu Unggyol ketika masih remaja. Pertemuannya dengan Yi-chan nampaknya membuatnya mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Yi-chan adalah murid bandel, pemalas dan sangat payah dalam hal akademik. Meski begitu ia memiliki sikap baik dan ramah. Kondisi ekonomi yang tidak baik membuatnya harus bekerja paruh waktu di salah satu toko es krim. Sejak kecil Yi-chan ditinggal pergi kedua orang tuanya, ia tinggal bersama neneknya yang mengelola penginapan. Suatu ketika seorang gadis cantik bak bidadari datang untuk membeli es krim, membuat Yi-chan tergila-gila dan berniat menjadi kekasihnya. Tetapi Majo tidak setuju akan hal itu. Gadis itu bernama Seikyung, ia merupakan murid kelas 11 di SMA elit. Dan menjadi idola para buaya darat. Tak jarang agensi hiburan ingin menjadikan Seikyung sebagai mega bintang. Tapi dia selalu menyendiri dan sangat berbakat. Selain itu Seikyung berasal dari keluarga konglomerat, serta mempunyai kekasih yang kuliah kedokteran dan juga anggota band. Tentu saja Yi-chan tidak akan bisa bersaing. Kehadirannya hanya akan dianggap seperti butiran debu. Meski begitu Yi-chan tetap bertekad akan mendapatkan Seikyung, bahkan ia nekat masuk ke pesta orang kaya demi bisa melihat Seikyung dari dekat. Kedatangannya pun diketahui sang yaitu sahabat Seikyung sekaligus pemilik acara tersebut. Untungnya Seikyung menyelamatkannya dengan mengaku telah mengundang Yi-chan. Mulai sekarang Seikyung menyuruh agar menjauh darinya, bahkan menunjukkan resleting Yi-chan yang masih terbuka sehingga membuatnya sangat malu. 줄무늬. 줄무늬는 왜? 너 18 열렸어. Di balik itu Chungah juga bersekolah di SMA elit. Tapi ia sering dijahili teman-temannya karena tidak bisa mendengar maupun berbicara. Hari itu Chungah disliding tackle temannya dan membuat cat air yang dibawa mengenai Seikyung. Meskipun Seikyung terkenal cuek dan pendiam, namun kejadian itu tidak membuatnya marah dan justru bertanya apakah kamu baik-baik saja. Sebagai tanda permintaan maaf Chungah memberikan kaos band miliknya, mengingat seragam Seikyung basah kuyup karena cat tersebut. Tapi saat pulang sekolah Yi-chan juga datang dengan menggunakan baju yang sama, sehingga menganggap kalau Seikyung juga menyukai band. Yi-chan akan membuat band demi Seikyung serta menunjukkan rasa sukanya. Tiba-tiba Seikyung melihat tangan Yi-chan untuk memastikan apakah ia pandai bermain musik atau tidak. Tapi jika Yi-chan gagal maka harus menjauh darinya. Namun kalau berhasil Yi-chan meminta agar diberi kesempatan menjadi kekasihnya, ya walaupun itu 0%. Seikyung yakin kalau Yi-chan tidak akan berhasil, bahkan memberikan syarat yang sangat sulit. Yi-chan harus membuat band baru, tahu cara memainkan alat musik, melakukan penampilan solo, bahkan Seikyung yang akan memilihkan lagunya. Dari kejauhan Chungah hanya bisa melihat kejadian itu. Pada akhirnya Yi-chan membuat bandnya sendiri dengan nama Kenangan Cinta Pertama. Selain itu mengajak 3 anggota lainnya, yaitu Hyunyul, Sigu, Saibom, dan Majo, yang akan menjadi manajer mereka. Tapi Yi-chan tidak bisa bermain gitar sehingga berjanji akan membawa seorang gitaris hebat, yaitu Dongjin. Dengan ditemani Majo, Yi-chan membuat formulir perekrutan gitaris di forum daring, dengan menjanjikan makanan serta tempat tinggal gratis. Rupanya postingan tersebut dilihat Dongjin dan ia tertarik untuk bergabung. Mereka sepakat untuk melakukan pertemuan di depan toko buku. Namun di keesokan harinya ketika hendak melakukan pertemuan, Dongjin sakit perut sehingga bergegas ke toilet.
Dan itu adalah hari Unggiol melakukan perjalanan waktu dari tahun 2023 ke 1995. Ketika hendak mengembalikan kertas milik Dongjin yang terjatuh, tiba-tiba Yi-chan dan Majo ada di sana sehingga mengira kalau Unggiol adalah Dongjin. Tentu saja Unggiol sangat terkejut bertemu dengan ayahnya saat masih remaja. Ia baru mengetahui kalau di masa lalu ayahnya bisa berbicara dan mendengar. Unggiol terus memanggilnya ayah sehingga membuat Yi-chan ketakutan. 정말 오빠 맞아? 아닐걸요? 78년생 말띠 이름은 하이찬. Pada akhirnya Unggiol mengaku sebagai Dongjin agar bisa bersama Yi-chan. Namun teman-temannya menyadari akan hal itu sehingga menganggap Yi-chan dan Majo sebagai penipu. Mengetahui kalau ayahnya membuat band demi Seikyung, membuat Unggiol sangat kesal. 햇살이 벌써 불리냐? 내가 핸델이야? 왜 자꾸 날 안 보내놓고 부르는 건데? Seharusnya Yi-chan berkencan dengan Chungah, membuat Yi-chan bingung karena tidak mengenali gadis yang dimaksud. Di sisi lain Seikyung mulai tertarik untuk berteman dengan Chungah. Saat itu Chungah mencoba bertanya apakah Seikyung menyukai Yi-chan. Seikyung mengaku tidak menyukainya dan hanya menganggapnya lucu layaknya karakter dalam sebuah komik. Sementara itu Unggiol kembali ke toko buku dengan harapan bisa menemukan jalan kembali ke tahun 2023. Tapi sayangnya itu tidak berhasil. Ia mencoba menghubungi master melalui nomor yang ada di kertas pemberian tempo hari, namun nomor itu tidak aktif. Saat ini Unggiol tidak tahu harus bagaimana dan tidak punya tempat tujuan apalagi sebelumnya Yi-chan telah mengusirnya. Tiba-tiba ia merindukan sang ibu dan terpikir untuk mencarinya. Namun informasi mengenai sang ibu sangat minim. Yang dia tahu ibunya adalah yatim piatu sejak kecil. Pada akhirnya Unggiol harus tidur di jalan bersama para gelandangan. Dan tiba-tiba ia mendengar suara telepon umum berdering. Rupanya panggilan tersebut berasal dari master yang menyuruh agar Unggiol menikmati perjalanannya tanpa memberitahu cara untuk kembali. Setelah itu ia terbangun seakan panggilan tersebut hanyalah mimpi. Unggiol kembali menemui Yi-chan untuk meminta maaf atas kejadian kemarin dan memohon agar diizinkan bergabung dengan bandnya demi mendapat tempat tinggal serta makan gratis. Sayangnya Yi-chan menolak. Karena ulah Unggiol kemarin ia dicap sebagai penipu, hari ini Yi-chan akan menemui Seikyung di sekolah. Ia meminjam jas salah satu temannya agar bisa menyelinap masuk. Apalagi saat itu Unggiol kembali mengejarnya namun sayangnya aksi itu diketahui guru olahraga di sana. 고등학교 하이찬이다. 누구야? 농구 선수야? 이름을 어디서 많이 들어보. Sehingga ia segera bersembunyi di dalam gudang. Siapa sangka ia justru bertemu Chungah yang dikurung teman-temannya. 전에 꼭 갚겠습니다.